Hai pengguna drone DJI, terutama drone DJI Spark, hari ini saya akan tunjukkan seperti apa fitur-fitur yang ada pada aplikasi Litchi. Mari kita mulai, sekarang nyalakan dulu drone-nya. Selanjutnya kita nyalakan remote-nya. Remote dan handphone dihubungkan dengan kabel OTG. Setelah tersambung, kita masuk ke aplikasi Litchi. Nah, seperti ini tampilan Litchi ya. Kita akan lihat satu persatu tampilan layar Litchi. Kita mulai dari sebelah kiri atas, itu ada tulisan FPV. Kita tekan. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di flight mode ya, atau flight intelligence-nya aplikasi Litchi ya. Jadi ada waypoint, follow, orbit, kemudian fokus, pano, dan tracking. Kita tutup. The home point has been set. Please check it on the map. Oke. Kemudian sebelah kanannya lagi ada angka 8. Itu adalah jumlah satelit yang tertangkap. Jadi ketika satelit sudah 8, langsung dapat informasi dari aplikasi Litchi bahwa home point sudah lock ya. Kemudian 100% ini adalah baterai remote-nya. Kemudian di tengah atas ada PGPS, artinya dalam mode GPS. Kemudian sebelah kanan ini ada gambar remote yang ada pemancarnya nih. Nah, ini biasanya di bagian ini yang saya pencet ini, kalau di drone Mavic Mini, kemudian Mini 2 itu dia untuk menentukan atau memilih modenya mau Cine atau mode yang lain ya. Kemudian sebelahnya ini adalah jaringan handphonenya. Kemudian ini baterainya 98%. Kemudian pojok paling kanan ini adalah settingan. Nah, ini ya. Ini settingannya ada di sebelah situ. Dari settingan secara umumnya, settingan kamera, settingan drone, kemudian bahasa dalam aplikasi Litchi ya. Kita keluar aja. Kemudian di bawahnya ini ada gambar foto. Ini adalah sumber galeri kita yang pakai Litchi. Ini sudah ada contoh beberapa yang saya terbangkan pakai Litchi. Kemudian ini adalah mode apa namanya? Mode kalau kita menggunakan ini ya, apa namanya? Menggunakan kacamata itu ya, Google itu ya. Kemudian kita lanjut sebelah kiri ini yang ada tanda panah ini adalah untuk kita streaming ya. Saya nggak tahu apakah di sini bisa streaming Facebook Live atau enggak. Kalau di DJI Go-nya sudah nggak bisa ya. Coba kita masuk. Continue. Apakah masih bisa? Kita ngetes aja nih ya. Sepertinya udah nggak bisa ya. Jadi untuk drone DJI Spark sudah nggak bisa support streaming ya, Facebook ya. Kemudian kita close ya. Kita naikkan gimbalnya dulu. Oke, kemudian di bawahnya ini ada toggle ini untuk kita modenya mode foto ataupun mode rekaman ya. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini adalah settingan. Jadi kita mode kita dari kiri ya, kiri ini mode capture ya. Ini ada single foto, shallow focus, ada burst. Jadi kita bisa pakai foto berkali-kali ya dengan mode burst. Kemudian di sini juga ada interval. Jadi kita ternyata bisa memotret dengan pakai timer ya. Sorry, pakai timer ya. Nih, kita ke format videonya. Oh, berarti ini nggak bisa ditekan, berarti dia default ya. Kemudian exposure bisa diatur. Kemudian ukuran videonya di sini hanya ada satu opsi, yaitu 1080p. Kalau di DJI Mini atau Mini 2 ada opsi yang lain ya. Kemudian filter tidak ada. Ini untuk drone Spark ya, ini saturasi nggak ada. Oke. Oh, ini auto balance, white balance bisa dipilih. Oke. Ukuran foto, coba kalau ukuran foto apakah bisa dipilih?
size foto nggak bisa dirubah, berarti dia default ya. Ini untuk drone DJI Spark punya saya ya. Tapi kalau untuk drone yang Mini 1 atau Mini 2 atau Mavic Mini itu ya, itu bisa disetting. Oke, kita keluar. Kemudian di bawah settingan tadi ada map ini ya. Ini ada mapnya. Ini map bisa disembunyikan di sini. Oke. Kemudian di sebelah gambar kamera atau sebelah toggle kamera ini ada naik turun. Ini adalah gimbal untuk menaik turunkan gimbal. Kemudian ada radar di sebelah kiri bawah. Itu untuk menunjukkan nanti altitude, distance ya, ketinggian dan jarak ya. Kemudian tanda warna hijau, ada tanda panah ke atas untuk take off. Kemudian H ada home point. Kemudian HL itu adalah home lock. Kemudian CL adalah coast lock. Kemudian ada logo kamera, ini adalah mode tripod ya. Guys, dari tadi saya melihat-lihat fitur di layar, tapi kok tidak ada fitur quick shot ya. Jangan-jangan memang di Litchi ini tidak ada fitur quick shot-nya ya. Kalau ada, boleh berkomentar, tunjukkan kepada saya di posisi mana ya. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk menggunakan fitur-fitur flight intelligence yang ada di Litchi ini, banyak kejadian crash karena banyak pemula yang nggak tahu ya. Jadi untuk men-setting kita mau ikut mode follow, waypoint itu harus benar-benar tempat yang terbuka. Karena di sini kita harus setting ketinggian dulu ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah simak tampilan fitur-fitur yang ada di Litchi, di layar Litchi. Nah sekarang kita akan coba take off. Ini posisi di Google Map-nya ya. Itu ada H, ada titik warna biru, ada pesawat warna merah. Pesawat adalah drone-nya, H adalah home point-nya, titik warna biru ini adalah HP-nya ya. Saya geser coba. Nah, ini adalah posisi saya berarti ya. Nah, posisi saya berarti di sini. Saya zoom in, zoom out ya. Oke, jadi di sini ya. Kita kembali ke layar. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan pojok kanan paling atas. Ya, kita cek pengaturan-pengaturan di sini. Saya menggunakan ini aja, meter per second. Kemudian Google Map ya. Map types-nya kita bisa pakai apa? Oke, hybrid aja. Map auto zoom boleh diizinkan. Show home orientation iya, oke. So koordinat ini ditunjukkan juga boleh. Koordinat desimalnya dikri aja. Kemudian yang lainnya show baterai voltage standar boleh. Oke, kemudian kita masuk ke kamera. Auto record ini saya centang. Ini auto record ini begitu drone terbang nanti otomatis akan merekam sendiri ya. Kemudian over warning exposure. Ini nanti kalau ada over warning ada tanda di layarnya ya. Kita nggak usah. Grid lines kita coba pakai aja ya, grid lines itu. Kemudian untuk drone-nya home point. Nah ini teman-teman ya, untuk go home altitude nih ya, artinya return to home RTH altitude, ini akan mengikuti settingan dari aplikasi DJI Go kita ya. Jadi kalau di aplikasi DJI Go kita itu di setting 150 meter, maka nanti di Litchi akan mengikuti seperti itu ya. Artinya ini di settingan saya di DJI Go Up-nya berarti 80 meter ya. Oke, dynamic home point itu kalau kita mau follow ya, supaya nanti posisi drone-nya kalau lost sinyal atau apa tetap ngikutin HP kita, drone-nya ya. Jadi nggak kebalik ke titik awal dynamic home point. Ini nggak saya pakai kalau nggak saya ke mode follow itu ya, flight intelligence ya. Oke. Nah, ini ada di bawahnya lagi signal loss behavior. Jadi kalau sinyalnya loss mau gimana? Di sini ada pilihan ya, hover, landing atau return to home. Ya, ini kalau sinyalnya loss. Jadi kita pilih return to home saja. Smart return to home oke. Collision avoidance, sensor anti nabrak oke. Sensor anti nabrak juga tergantung pada itu ya. Settingan yang ada di DJI Go kita. Kalau DJI Go kita dalam tersetting tidak anti nabraknya dinonaktifkan, maka di sini akan nonaktif ya. Kemudian gimbal mode kita ini aja, ya aja seperti biasa ya.
Oke, terus bahasa enable speech. Bahasanya apa? Kita biasalah Inggris aja. Oke, ini nggak usah dulu, kita basic aja ya. Oke, nah sekarang saya akan coba terbangkan ya, take off. Kita pencet ini, dia nanti langsung merekam otomatis karena settingannya saya set ke auto record ya. Kita cek. Nah, ya setelah hover, drone-nya langsung di sini tampak rekamannya otomatis ya. Dia merekam secara otomatis di sana ya. Nah, jadi semua settingan yang ada tadi, aplikasi Litchi itu tidak ada fitur quick shot sebagaimana yang ada di DJI Go 4. Ya. Kita menerbangkan drone menggunakan aplikasi Litchi. Ini di DJI Spark-nya ya. Saya belum pernah ngetes jarak atau jauh ya, belum pernah ya. Kita landing aja ya. Kalau mau cancel landing ada di tengah atas ini ya. Coba tap. Nah, kita cancel landingnya di sini ya. Oke. Saya turunkan manual sekarang. Landing ya. Recording stopped. Nah, jadi begitu handphonenya landing selesai, merekam otomatis berhenti. Itu sudah auto ya.